Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abu Suraja Semua dengan nomor 1710171. Di sini saya ingin membawakan atau mempresentasikan tugas batu bara saya dengan judul materi dampak penambangan dan penggunaan batu bara dan jaringan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama yaitu peran sebagai sumber energi global. Batu bara merupakan pilar utama untuk energi dunia, menyumbang lebih dari sepertiga kebutuhan listrik, peningkatan produksi dan konsumsi, dan memahami dampak komprehensif untuk dampak lingkungan, emisi dan perubahan iklim. Pencemaran udara, pembakaran batu bara dapat menghasilkan polutan sulfur dioksida dan partikel halus, memperburuk kualitas udara dan kesehatan, menyebabkan penyakit pernapasan kronis. Ini berpengaruh pada energi listrik. Kemudian ada efek atau emisi gas rumah kaca. GRK seperti CO2 dan metana merangkap panas, meningkatkan GRK akibat aktivitas manusia, menyebabkan panas berlebihan di atmosfer. Jadi dengan adanya pengolahan batu bara yang tidak efektif dapat menghasilkan gas CO2 dan metana berlebihan. Aktivitas manusia meningkatkan atau menyebabkan pencemaran lingkungan, merusak alam dan mengancam kesehatan karena keragaman hayati serta iklim global dan lingkungan yang dapat terjadi akibat penambangan batu bara adalah kerusakan ekosistem, dapat berupa degradasi lahan akibat penambangan, pencemaran air dan tanah, ancaman keanekaragaman hayati. Dampak kesehatan manusia yang dapat dengan adanya penambangan atau pengolahan batu bara yang tidak sesuai atau tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa gangguan, yaitu gangguan pernafasan dan penyakit lainnya. Gangguan pernafasan di sini dapat berupa pneumonia disease atau peradangan pada paru-paru dan nekrotisme. Untuk kualitas udara yang buruk dan dampak jangka panjangnya, penggunaan batu bara di penambangan dan PLTU menghasilkan debu serta polutan yang menurunkan kualitas udara ambien secara signifikan. Kandungan berbahaya dalam debu batu bara merupakan ancaman kesehatan serius bagi pekerja dan penduduk di sekitar daerah. Kemudian untuk dampak ekonomi, profitabilitas dan pendapatan negara. Fluktuasi harga batu bara global. Harga batu bara global turun di bawah 110 US per ton dipicu permintaan lesu dari Asia dan kebijakan global. Penurunan 0,67% ke 110,65 derajat dolar per ton pada 26 bulan 11 2025. Penurunan laba perusahaan. Harga batu bara yang anjlok pada 2023 menyebabkan laba Mitem turun signifikan. Dapat dilihat di sini representasinya dari 51% turun menjadi 34%. Untuk itu adanya ancaman pajak ekspor batu bara pada 2026. Rencana penghutan biaya keluar batu bara 1-5% mulai 2026 berpotensi menaikkan bersih emiten hingga 27% melalui pasar saham. Dengan adanya permainan saham akan menyebabkan terjadinya goncangan pada sektor ekonomi. Dan keberlanjutan industri dan pasar. Tantangan keberlanjutan batu bara, penurunan permintaan ekspor global, risiko dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan pasca tambang. Kemudian untuk dampak kelebihan pasokan global 2023 sampai 2024 rekor permintaan tertinggi, konsumsi batu bara tertinggi sepanjang masa. Untuk tahun ini atau baru-baru ini harga global di bawah $100 per ton. Penurunan permintaan impor Cina menjadi penyebab utamanya. Untuk dampak konflik dan geopolitik, volatilisasi harga energi global, gangguan rantai pasok dan pasokan, pergeseran pola permintaan dan suplai.
Kemudian untuk dampak sosial penambangan batu bara, berupa konflik sosial akibat penambangan, perubahan pola kehidupan masyarakat lokal dan tantangan ekonomi pasca tambang. Untuk kontroversi dan solusi transisi energi, pensiun dini PLTU untuk batu bara. Rencana bertahap Indonesia menginginkan PLTU untuk transisi energi sehat. Agenda strategis ini bertujuan untuk mencapai netral karbon pada 2026. Tantangannya adalah ketergantungan pada sumber daya batu bara, pembiayaan, dan regulasi. Kemudian ada hilirisasi dan gasifikasi batu bara. Dengan hilirisasi batu bara untuk ketahanan energi nasional dan transisi berkeadilan. Manfaatnya dapat menjaga permintaan domestik dan mengurangi impor. Kontroversi yang terjadi adalah peningkatan agar tidak terpadu pada gasifikasi. Kemudian untuk kesimpulan atau poin utama dalam materi ini adalah keseimbangan energi dan keberlanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan kini tanpa mengorbankan masa depan melalui energi bersih dan terjangkau. Kemudian adalah regulasi dan pengawasan ketat. Regulasi baru seperti USDM nomor 8 tahun 2025 dan Perpres 1009 dan 110 2025 menunjukkan komitmen kuat terhadap energi bersih melalui komitmen energi dan ekonomi karbon. Kemudian pengembangan energi bersih, pengembangan sumber energi bersih dan terbarukan adalah kunci masa depan. Ini sejalan dengan target SDGs jadi fokus utama dalam global. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.